Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Amalia. Saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 2.3, yaitu aksi nyata tentang coaching supervisi akademik. Saya ditemani hari ini oleh Ibu Rani Rasida yang merupakan rekan sejawat saya di SMK 1 Katapang. Gimana Bu Rani, sehat? Alhamdulillah Bu Nina. Iya. Gimana Bu Nina juga? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Ya Bu Rani, hari ini kita rencananya mau ada observasi. Tapi sebelum observasi saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu Bu Rani. Jadi sebelum nanti kita observasi ya Bu Rani ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Rani. Pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu nanti capai di observasi nanti Bu? Oke, karena ini awal-awal materi ya Bu Nina ya, masih berupa analisis dan tujuan pembelajaran kali ini peserta didik mampu menganalisis perkembangan media analog maupun digital yang digunakan di bidang broadcasting dan perfilman. Oke, tujuan pelajarannya yaitu menganalisis ya Bu ya perkembangan dari peserta didik. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nih Bu Rani? Area pengembangannya yang pertama untuk mengembangkan tingkat berpikir anak biar sedikit meningkat dari hanya memahami ke tingkat menganalisis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengembangan keterampilan mengilustrasikan sebuah konsep ke dalam sebuah gambar. Jadi kalau di broadcasting itu harus memiliki keterampilan visual gitu, tidak hanya memahami secara konsep, secara verbal, tapi secara visual juga harus bisa. Iya. Oke. Kemudian Bu Rani, dari tadi kan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangannya akan dikembangkan, kemudian ada lagi Bu strategi pembelajaran. Nah, kira-kira nanti untuk observasi kita di masa yang mendatang gitu Bu ya. Pas observasinya kira-kira strategi pembelajarannya akan dilaksanakan apa nih? Kalau melihat tujuan pembelajarannya, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah itu strategi pembelajaran diferensiasi, dan saya akan mengambil diferensiasi produk mungkin ya, karena nanti hasil analisis siswa itu dituangkan bukan hanya sekedar secara tulisan, tetapi bagaimana mengilustrasikan konsep menjadi sebuah gambar gitu. Jadi pesan yang disampaikan atau analisis yang disampaikan kepada audiens itu berupa ilustrasi dari konsep yang sudah dibahas. Oke, ya terima kasih Bu Rani. Nah, untuk metodenya sendiri Bu Rani, kira-kira metode pembelajarannya akan digunakan juga kira-kira apa nih? Berdasarkan tujuan pembelajaran juga ya Bu Nina ya, ini cocoknya kayaknya metode yang digunakan adalah problem based learning sepertinya. Jadi berawal dari permasalahan yang ada, kemudian dari konsep baru dikembangkan menjadi sebuah proyek mungkin seperti itu. Proyeknya mungkin nanti perorangan, bagaimana siswa memberikan hasil analisisnya berupa ilustrasi seperti itu. Oke, ya. Kemudian nih setelah kita kan menentukan strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ada juga nanti akhirnya Bu outputnya ya, penilaiannya akan kira-kira Bu Rani nanti buat atau laksanakan itu seperti apa? Penilaian yang akan saya lakukan tuh dua jenis ya Bu Nina ya. Penilaian proses pada saat proses pembelajaran itu saya observasi siswa di kelas tentang keaktifannya, bagaimana dia bekerja sama gitu dengan temannya. Kemudian yang kedua tentu saya akan menilai akhir dari proyek anak-anak itu per individu tentunya. Jadi dua penilaian ini akan saya jadikan acuan untuk menilai keberhasilan pembelajaran hari ini. Oke, ya. Bu Rani, mungkin itu ada beberapa pertanyaan yang bisa nanti kita kembangkan pada saat observasi nanti ya Bu Rani. Ini kira-kira nih Bu Rani, kita melaksanakan observasinya nih kapan nih? Nanti siang aja tuh ya Bu Nina ya. Oke. Kebetulan emang jadwalnya siang nanti gitu kan. Karena masih kalau pagi kebetulan kan belum ada jamnya. Nanti siang kebetulan materi ini akan saya sampaikan kepada anak-anak. Bagaimana kalau nanti siang saja Bu? Siap Bu Rani, nanti kita jam berapa nih Bu Rani? Kayaknya jam 13-an. Jam 13 ya. Oke ya. Jadi
kita akan melaksanakan observasinya nanti jam 1 ya Bu ya. Dengan beberapa tadi tujuan pembelajaran, kemudian metode pengembangannya seperti apa, metode pembelajaran, dan rubrik penilaiannya juga sudah disiapkan ya Bu Rani. Oke ya. Nah, kita nanti ketemu Bu Rani untuk observasinya ya Bu Rani ya. Nanti di ruangan 02. Oke ya. Ya siap. Mungkin itu percakapan untuk observasinya. Nanti kita akan lihat bagaimana untuk observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Oke, tetap semangat ya, meskipun sekarang sudah agak sedikit siang. Oke, kita berdoa dulu aja ya. Silakan KM persiapan untuk berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan. Teman-teman, guru belajar yang baik, sampai kita berdoa agar di pelajaran dan diberikan manfaat. Doa dimulai. Doa disebutkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan materi baru. Dari minggu kemarin kita bahas tentang apa minggu kemarin? Tentang profesi di bidang broadcasting dan perfilman. Kalian sudah tahu ya, kira-kira profesi apa yang bisa kalian minati di bidang broadcasting ini? Ada yang mau jadi penyiar, ada yang mau jadi apa? Pemain filmnya, editing, sutradara dan sebagainya. Banyak banget. Silakan, nanti kita analisis kembali. Nah, terkait dengan proses bagaimana kalian memilih profesi apa yang akan diambil. Nah, apa kaitannya dengan materi hari ini? Casting dan penyiaran itu adalah salah satu bentuk komunikasi, betul tidak? Nah, kemarin kan ada yang jago MCC di sini, ada Nasya ya, komunikasinya udah bagus, public speakingnya udah bagus, itu bisa dikembangkan keahliannya menjadi sebuah profesi di bidang broadcasting, menjadi reporter misalkan. Nah, apa erat kaitannya dengan proses komunikasi ini? Bahwa dalam broadcasting dan penyiaran atau perfilman ini salah satu bentuk dari sebuah komunikasi. Itu tadi seperti yang NASA kemarin praktekkan, bahwa ada pesan yang ingin disampaikan, ya kan? Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh si penyampai pesan kepada si penerima pesan, dan pesan tersebut disimbolkan atau disampaikan melalui media. Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh sedikit komunikasi itu apa gitu ya. Ada unsurnya, itu ada pesan, ada penyampai pesan, ada si penerima pesan, ada medianya, kemudian ada timbal balik, ada respon gitu kan ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, suka nonton podcast? Podcast apa yang ditonton? Itu tapping apa live? Ada yang tapping, ada yang live ya. Kira-kira audien bisa berinteraksi nggak dengan podcast tersebut? Apa? Oke, berkomentar di kolom komentar. Yang nggak bisa, kenapa nggak bisa berinteraksi dengan podcast tersebut? Karena misalnya tidak live, tidak live. Kembali ke materi yang minggu kemarin tentang komunikasi sedikit, bahwa ada respon, ada feedback. Komentar itu berupa respon dari audiens. Kalau feedback itu timbal balik, respon dari audiens dengan narasumber atau pihak yang podcastnya. Biasanya dalam komentar juga suka dikomentari juga sama yang podcast ya. Itu salah satu bentuk feedback secara tidak langsung.
Nih, siapa yang bisa menyampaikan atau Nasa mau mempraktekkan salah satu contoh komunikasi pada saat menyampaikan sebuah pesan yang baik itu seperti apa? Oke, ke depan Nasa. Oke, ini bagus dari tekniknya, dari cara penyampaian juga udah bagus. Nasa sampaikan satu pesan kepada audiens tentang suatu kejadian sehingga audiensnya paham apa yang disampaikan oleh Nasya. Dalam rangka mendukung percepatan layanan importasi barang di beberapa pelabuhan, pemerintah telah menyepakati perubahan aturan yang ditetapkan melalui Pemerdag Nomor 8 Tahun 2024 untuk mengatasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan. Pemerintah sepakat revisi aturan dalam Pemerdag Nomor 36 Tahun 2000 yang dilakukan pemerintah ini akan mempercepat pengeluaran sekitar 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak beberapa waktu belakangan ini. Dengan adanya aturan ini, diharapkan para pelaku usaha segera mengajukan kembali proses perizinan impornya yang sempat terhambat dan sesuai arahan Presiden. Pemerintah akan berperan aktif mendukung percepatan penyelesaian masalah ini. Demikian berita yang dapat kami sampaikan, dan saya Nasa Zahra Tunisa mengajak kamu untuk berpartisipasi pada kegiatan Pekan Raya Bea Cukai tahun 2024 berkarya bersama membangun bangsa. Tadi salah satu contoh bagaimana teknik menyampaikan sebuah pesan, teknik menyampaikan sebuah informasi. Beda lagi ya, cara ngobrol dengan cara Nasa ngomong atau MC membacakan urutan acara itu beda lagi kan, ada teknik-tekniknya. Balik ke macam-macam media. Kenapa broadcasting dan penyiaran ini dan perfilman ini, broadcasting dan penyiaran, perfilman, kita tiga ya, itu erat kaitannya dengan yang namanya media. Ada yang tahu media apa? Tadi apa? Alat. Oke, alat. Ada lagi media apa? Sarana. Jadi tadi Nasya menggunakan HP untuk alat bantu membacakan pesan. Jadi secara umum kita di broadcasting dan perfilman, terutama di broadcasting, itu yang digunakan adalah media audiovisual di perfilman. Oke, nanti kita bahas kembali apa itu media yang digunakan di bidang broadcasting dan perfilman. Sekarang kalian boleh memanfaatkan sumber belajar yang ada di internet, di buku yang sudah kalian catat. Silakan buat satu ilustrasi bebas, mau menggambar, mau peta konsep, mau apapun terserah, mengenai media yang digunakan di bidang broadcasting dan perfilman. Silakan. Kertasnya sudah ada kan ya? Buat satu ilustrasi, boleh bebas, ilustrasinya apa? Kalian sumber belajar boleh menggunakan apa saja. Googling boleh, menggunakan buku e-book boleh. Bisa gambar gak? Satu aja, mau gambar, mau peta konsep, storyboard boleh, apa saja yang kira-kira menggambarkan satu media yang ada pada bidang broadcasting dan perfilman. Sebelah sana siapa aja namanya? Coba disebutkan. Ibu agak lupa. Raihan, kemudian Yusril, Irsan, Paris. Bagian belah sini agak sedikit sepi ya, tidak ada yang tadi tanya jawab. Yang ramai tuh belah sini. Belah sininya sepi karena ternyata ibu perhatikan ini laki-lakinya tersentral di sebelah kanan ibu.
Jadi yang sebelah kanan tuh jempling, yang ramai itu sebelah kiri ibu, ya. Nah, sekarang biar semuanya aktif, kalian semua aktif, coba yang laki-laki bisa berpencar ke masing-masing kelompok yang nggak ada cowoknya. Bisa? Ya, bisa. Boleh di rolling sama teman kalian. Silahkan. Sudah sampai mana? Tugasnya yang tadi Ibu suruh mengilustrasikan media-media yang digunakan di broadcasting dan perfilman dan penyiaran. Silakan beri deskripsi singkat terkait media yang kalian buat. Nama dan deskripsi singkat. Misalkan itu apa medianya? Digunakan untuk apa? Oke? Silahkan. Oke, sudah 20 menit dari tadi Ibu menugaskan kalian. Gimana? Sudah selesai? Bikin apa? Oke, masing-masing kelompok silakan mewakili untuk ke depan ya. Ibu tadi menunjuk beberapa, dari sini Hasna, dari sini Tirta, Raihan, Yusril, Deden. Oke, siapa yang mau ke depan dulu? Oke, Raihan silakan ke depan. Silakan jelaskan apa yang kamu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlihatkan ke teman-teman. Jadi di sini saya membuat TV tabung. TV tabung, ingat TV tabung ya. TV tabung keadaan tentang suatu daerah dari Papua. Jadi ini salah satu bentuk dari media audiovisual beberapa tahun belakangan udah lewat. Sekarang lebih ke penggunaan televisi model apa sekarang? Digital dan LCD, LED. Kreatif dan mandirimu, lihatlah muridmu telah menanti, arahkan jiwaku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya, bergerak menggerakkannya dalam inovasi dan karya, menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil Gitu ya. Nah, itu sekilas pendahuluan tentang perkembangan media di bidang teknologi broadcasting dan perfilman. Itu baru medianya saja, belum kepada efek dan sebagainya. Kayak CGI, green screen itu belum kita bahas. Baru sebatas medianya saja. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan acungkan tangan. Kita hari ini belajar apa? Komunikasi, kemudian media. Siapa yang bisa menyimpulkan hubungan antara media dengan komunikasi? Yang tadi Ibu bahas. Baik, izin menjawab. Dari kesimpulan yang saya dapatkan yaitu antara perkembangan teknologi yang ada di bidang broadcasting dan perfilman dan kemajuan dan apa hubungannya dengan komunikasi, yaitu jika sebuah sarana ada namun tidak ada komunikasi untuk menghubungkannya, maka tidak akan jalan juga perkembangan pada bidang teknologi di efek. Iya. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, mari kita simpulkan bareng-bareng ya.
pembelajaran kita hari ini adalah mengenal berbagai macam media yang digunakan di industri broadcasting dan perfilman. Di sini dari proyek-proyek yang kalian buat, ada yang berupa perangkat input, ada yang berupa perangkat output, ya kan? Kayak televisi itu output, kayak mic, kamera itu input. Ada juga yang berupa ilustrasi untuk membantu proses pengambilan gambar tadi kayak storyboard. Itu digunakan pada saat pra-produksi. Kemudian ada juga yang menggambar, tadi Ibu lihat sebagian ada yang menggambar radio, perangkat radio. Tidak hanya melulu tentang perfilman atau audiovisual, tetapi ada juga yang tentang broadcasting atau penyiaran radio, ya kan? Karena salah satu dari jurusan broadcasting itu konsentrasinya adalah penyiaran radio. Kalau di BP, di broadcasting dan perfilman, yang kalian pelajari itu 3 kompetensi kan ya? Ada penyiaran televisi, penyiaran radio, dan perfilman. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ditutup kegiatan kita hari ini? Cukup? Ya, Pak Den? Kalau green screen itu termasuk media apa ya? Itu alat bantu untuk pengambilan gambar agar backgroundnya bisa lebih menarik atau berbeda dengan yang realnya. Sama dengan CGI juga. Ada yang tahu CGI? Nanti kita bahas. Kalau kalian mau pas foto, backgroundnya ini kan asalnya pakai green screen. Jadi apa gitu di mana gitu kan? Itu untuk membantu pengeditan gambar sehingga backgroundnya berbeda dengan background yang asli begitu. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas perkembangan teknologi di bidang broadcasting dan perfilman dari segi teknik pengeditan dalam pengambilan gambar. Kalau ini kan medianya ya, dan ini juga belum semua. Nanti kita bahas kembali minggu depan. Oke, cukup hari ini. Silahkan boleh bereskan alat tulisnya. Siapkan KM. Jangan lupa untuk minggu depan proyek baru ya, yang tadi mencari informasi tentang perkembangan teknologi yang lebih luas lagi. Ibu cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya kembali Nina Amalia dan juga rekan sejawat saya Ibu Rani Rasida yang merupakan rekan saya di SMK 1 Katapang yang tadi siang melakukan observasi pembelajaran. Bu Rani, gimana nih kabarnya nih? Tadi kan kita udah melaksanakan observasi, sekarang gimana perasaannya nih? Rasanya lega sih, sudah diobservasi sama Bu Nina ya. Cuman tadi yang pertama kali diobservasi sama Bu Nina agak canggung gitu ya, tegang juga, tapi semangatlah. Terutama anak-anak agak sedikit berbeda mungkin ya, ada orang yang merhatiin di belakang yang biasanya slow gitu, yang biasanya apa adanya anak-anak. Kalau tadi buat seakan-akan aduh takut salah atau gimana gitu. Karena ada yang memperhatikan Nah, ya. itu betul Bu Nina, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu Nina ya. Alhamdulillah ya Bu Rani ya. Iya. Gimana nih Bu Rani setelah barusan kan perasaannya ya campur aduk gitu ya. Betul. Kemudian kira-kira perasaan dari tadi kan ada proses pembelajarannya juga ya. Iya. Nah, selama proses pembelajaran tersebut kira-kira apa sih yang bisa Bu Rani identifikasi nih? Tadi selama pembelajaran saya merasa belum maksimal ya Bu Nina ya, mulai dari persiapan, proses sama penilaian juga terasa belum maksimal, terutama pada saat penyiapan media pembelajaran ya Bu ya. Ya. Sementara materi yang ingin disampaikan itu beragam gitu, tapi karena terkendala dengan media, kemudian peralatan, kemudian sumber belajar juga sangat terbatas, jadi itu aja sih hambatannya.
Selebihnya alhamdulillah lancar, cuman banyak hal yang sepertinya kurang lah gitu, tidak maksimal. Sementara materi kan banyak gitu. Tadi 1 kali pertemuan itu. Itu Iya. Bu Rina. Oke, Bu Rani kan barusannya ada hambatannya berupa media mungkin ya Iya. yang kurang memadai atau kurang maksimal dipersiapkan. Kemudian tadi juga beberapa poinnya ada eh, apa sih Bu tadi sumber belajarnya ya Bu ya. Kurang. Mungkin kira-kira dari sumber belajarnya seperti apa Bu? Bisa diidentifikasi ini lebih ya. detail enggak? Ini materi di kelas foto di awal masih teori ya Bu ya. Tentu memerlukan banyak sumber belajar yang berupa konsep gitu ya. Sumber belajar yang apa namanya? Ya konsep lah gitu. Sehingga itu memerlukan sumber belajar yang lebih banyak yang bervariatif gitu. Mulai dari sumber belajar buku, internet, baik di YouTube maupun di artikel gitu ya, berupa e-book. Nah, yang jadi permasalahan itu karena kita itu tidak ada buku konvensional, buku cetak biasa, jadi kita benar-benar mengandalkan internet gitu untuk mencari informasi dan e-book yang ada di Kemendikbud yang dibagikan Kemendikbud. Itu saja sih sumber belajar selama ini tuh. Cuman kendalanya baik e-book maupun internet kita itu sangat terasa kurang dalam artian karena ada peraturan sekolah yang melarang siswa untuk bawa HP gitu kan. Jadi tetap meskipun e-book ada, tetap tidak bisa diakses oleh setiap siswa. Sementara buku konvensional juga tidak ada kan. Jadi itu aja sih permasalahannya. Sehingga ada beberapa siswa yang bawa laptop. Kalau laptop itu dibolehkan ya Bu ya. Seperti yang Bu Dina tahu kalau laptop itu bebas untuk dibawa, tetapi kan tetap jaringan internet juga susah diakses gitu. Sehingga pada saat pembelajaran siswa itu benar-benar mengandalkan apa yang disampaikan oleh guru. Kadang saya juga memberikan e-book itu sebelum saya masuk, misalnya sehari sebelumnya saya memberikan e-book ke anak. Nanti ini yang harus dibaca. Nanti kita diskusi, besok kita diskusi tentang ini. Sebelumnya dibagikan ke siswa untuk dibahas. Dan tapi kendalanya yaitu Bu, ada yang baca, ada yang enggak. Jadi pengetahuan awal yang diberikan sebelum pembelajaran juga tidak merata gitu. Siswa ada yang sudah paham, ada yang belum. Itu saja sih Bu. Jadi Oke. kendalanya selain media pembelajaran juga sumber belajar yang sangat kurang. Iya. Nah, kalau tadi hambatan yang Ibu temukan di lapangan ya, baik itu media pembelajaran yang memang memadai, kurang memadai, kemudian sumber ajarnya juga terbatas. Apa kira-kira Bu tindakan Ibu nih biar bisa mensiasati kira-kira kalau misalnya hambatannya seperti itu apa sih yang bisa Ibu lakukan? Yang saya lakukan selama ini yang pertama tadi ya Bu ya, menyampaikan materi yang akan dibahas di esok hari kepada siswa di malam harinya gitu, karena di rumah kan anak bisa akses. Ini yang akan kita bahas di sekolah, silahkan cari sumber belajar sebanyak-banyaknya, atau saya berikan e-book nih halaman sekian yang akan kita bahas di sekolah. Iya. Itu sih, jadi anak-anak sudah punya bekal untuk dibahas di sekolah, jadi tidak blank banget. Tapi itu tadi Bu, tidak semua siswa membaca, tidak Ya. semua siswa membuka e-booknya, kadang hanya sebagian. Tetap saja ada siswa yang emang pas masuk sekolah, pas masuk jam saya itu masih belum paham apa-apa, meskipun sebelumnya sudah dikasih di-spill gitu ya, materi apa yang akan disampaikan. Seperti itu, Bu. Oke, ya Bu Rani, waktu pra observasi kan kita saya bertanya juga ya, Iya. kita bercakap-cakap tentang metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan disampaikan Bu Rani, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat observasi tersebut sudah tercapai belum Bu? Kalau diferensiasi produk iya, karena pada saat siswa mengerjakan proyek akhir ilustrasi konsep itu anak-anak sudah beragam sesuai dengan minat, sesuai dengan pemahamannya masing-masing terhadap konsep tersebut ya. Itu udah beragam meskipun ada yang sama. Tetapi untuk diferensiasi konten, nah itu yang jadi permasalahan Bu. Jadi pemaparan materi hanya berdasarkan e-book yang saya bagikan sebelumnya gitu. Sementara anak-anak itu sebenarnya bisa mengakses di YouTube gitu kan, di media pembelajaran yang lain gitu.
Sebenarnya itu, jadi saya pengennya tuh ada diferensiasi konten, kalau dan diferensiasi proses ya. Tadi tuh kan kita hanya melihat diferensiasi produk aja ya Bu ya, Iya, betul. seperti itu. Oke, ya Bu Rani, saya juga tadi melihat ya pada saat observasi ada pembagian kelompoknya. Iya iya iya. Ya, betul. apakah pembagian kelompok itu sudah Bu Rani lakukan asesmen awal atau bagaimana? Itu kan kita udah 3 kali pertemuan ya ini teh. Itu asesmen awal sudah dilakukan. Cuman tadi Bu Dina tahu sendiri kan ada satu kelompok yang laki-laki semua. Ya, Masih ingat betul. tidak tadi? Ya. Nah, itu salah satu permasalahan juga sebenarnya di kelas. Jadi karena di kelas broadcast itu kebanyakannya perempuan, jadi yang lebih dominan itu, yang lebih aktif itu perempuan dibandingkan laki-laki. Sementara saya pengennya tuh semuanya aktif gitu, tidak didominasi oleh satu gender. Makanya tadi ada satu kelompok yang laki-laki semua ya Bu Nina Iya, ya. betul. Nah, saya pisahkan untuk satu kelompok tersebut, laki-lakinya nyebar ke setiap kelompok perempuan, sehingga kalau misalkan ada diskusi atau ada penyampaian pendapat, tidak hanya yang perempuan yang aktif, kelompok yang perempuan, tapi yang laki-laki juga sama bisa gitu. Jadi tadi biar membaur antar gender gitu ya, tidak gender laki-laki saja satu kelompok seperti itu Bu. Oke, ya jadi Bu Rani, kalau misalnya saya simpulkan tadi ya, karena kan metode yang Bu Rani tadi laksanakan itu strategi pembelajaran itu berdiferensiasi ya, Iya. mulai dari prosesnya mungkin tadi kata Bu Rani belum sepenuhnya Betul. terlaksana ya Bu ya, hanya di pas produk saja itu terlihat diferensiasinya mungkin ya. Nah, kalau kontennya mungkin tadi Bu Rani bilang itu hambatannya adalah dari media pembelajaran dan juga sarana sumber ajarnya gitu ya. Nah, kira-kira Bu Rani untuk kedepannya, untuk mensiasati atau rencana aksi, siapa yang akan Ibu misalnya ini karena ada yang kurang atau apa gitu ya, untuk kedepannya bagaimana nih Bu Rani memperbaiki pembelajarannya? Ya. Rencananya kalau tadi yang kurang itu di konten ya Bu ya. Ya. Ya mungkin saya akan lebih banyak membuat LKPD mungkin ya. Di dalam LKPD itu selain ada LKPD lembar kerja siswa juga ada disempilkan materi lah biar anak tuh meskipun tidak ada materi yang dibawa dari rumah, misalkan tidak ada sumber belajar, tidak ada internet atau gimana, itu ada, itu pertama. Jadi di selain LKPD ada materi, ringkasan materi. Kemudian juga kalau saya berusaha untuk menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan profil siswa ya Bu ya, meskipun tidak mudah ternyata, tetap aja tidak bisa memvariasikan pembelajaran kita sesuai dengan gaya belajar siswa gitu. Kadang kita Kebutuhan siswa, ya. ya, kadang sulit ya Bu ya dengan siswa yang banyak. Paling juga untuk penyediaan media pembelajaran Bu atau sarana ya seperti Infocus dan sebagainya, mungkin saya akan berkoordinasi dengan Tulmen mungkin ya untuk menyiapkan peralatan, karena kebetulan tadi dipakai sama kelas lain gitu. Ya. Jadi karena siang saya ngajarnya, jadi peralatannya sudah ada yang menggunakan SING, sementara di jurusan itu perangkat tuh cuma beberapa gitu kan. Jadi seperti itu, nanti dilihat, berkoordinasi juga, dilihat juga jadwalnya di mana dan mungkin bisa gantian gitu lah Bu. Oke, iya. Bu Mungkin Rani. selanjutnya juga karena tadi terkait dengan peraturan tidak boleh bawa HP ya Bu ya. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan pihak kesiswaan untuk membolehkan siswanya membawa HP, minimal HP ya satu kelas berapa orang lah gitu. Kalau laptop kan boleh berapapun, tapi kan tetap saja tidak bisa akses internet. Sementara kita sumber belajar Terbatas ya Bu ya. terbatas dan hanya menggunakan internet. Seperti itu Bu Nina. Oke, iya Bu Rani. Jadi tanggung jawab atau dari Bu Rani ini untuk memperbaiki ya, mungkin kedepannya nanti akan dikoordinasikan dengan Tulmennya ya Bu. Jadi untuk persiapannya juga lebih siap lagi Ya, gitu Ibu ya. betul, Kemudian Ibu juga nanti berusaha untuk berkoordinasi dengan kesiswaannya Bu ya, bagaimana menyediakan alat-alat komunikasinya, karena memang kalau misalnya laptopnya saja ada tapi karena kita ini terhambat dengan internet ya Bu ya. Iya, betul Bu. Mungkin kalau misalnya handphone
mobile data dari anak-anak juga memadai ya Bu ya. Paling tidak satu kelompok ada beberapa anak yang membawa handphone mungkin ya. Nanti mungkin Bu Rani koordinasi dengan siswanya tadi seperti yang Ibu sebutkan. Ya, Bu Rani mungkin untuk pasca observasinya saya cukupkan seperti itu ya Bu Rani ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu Rani ya. Betul, insya Allah. Terutamanya untuk Bu Raninya sendiri gitu ya Bu Rani untuk dalam pembelajarannya lebih Insya Allah. lebih baik. Kira-kira perasaan setelah kita ngobrol seperti ini ya Bu Rani? Lega gitu Ya. ya, alhamdulillah bisa sharing sama Bu Nina masukannya. Terima kasih Bu Nina masukannya sangat Iya. bermanfaat sekali buat Sama-sama, Bu saya. Rani, ya. Kemudian kedepannya saya bisa memberikan pembelajaran lebih baik gitu. Dan senanglah bisa sharing-sharing gitu ya, Iya. menambah ilmu ya Bu Nina ya. Betul Bu Rani, kita kan kalau misalnya sudah berbagi gitu ya, saling ngobrol, kita tahu apa kekurangannya gitu Bu ya. Ya, betul. Jadi bisa saling membantu dan melengkapi ya Bu ya. Paling Betul, tidak betul. untuk kelas kita sendiri ya Bu ya. Bagaimana caranya kita lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya. Oke Bu Iya, Rani, betul. terima kasih Sama-sama atas Bu waktunya Nina, ya Bu Rani ya. sama-sama Bu Nina. Oke Bu Mudah-mudahan Rani. bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol Ya, lagi. siap Bu Rani ya. Oke. Mungkin itu saja rangkaian dari mulai pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi yang saya lakukan untuk aksi nyata modul 2.3 ini bersama rekan saya sejawat saya Ibu Rani Rasyida. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.